Haji Hidayat Nurul Wahid MA, selaku Wakil Ketua MPR RI, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin mualliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati para ikhwah dan akhwat sekalian, para qiyadah kita di DPW DKI dan di DPD Jakarta Selatan, DPC Jakarta, di DPC Kebayoran Baru, Kebayoran Lama maksud saya, ada Ustadz Nur Khalid SIP, Ketua DPC Kebayoran Lama. Kemudian tadi yang baru menyampaikan tausiahnya, orasinya, arahannya, Ketua DPW DKI Jakarta, Ustadz Dr. Andes Khairuddin MSI. Kemudian Ketua DPD Jakarta Selatan, Ustadz Al-Mansur Hidayatullah. Kemudian sahabat saya di DPR RI, Ustadz Dr. Kurniasih Mufidayati. Kemudian juga Ustadz kita yang nanti akan memberikan tausiahnya, Ustadz Abdul Muiz Saadi, Hafizahullah. Keluarga besar PKS di Kebayoran Lama yang semuanya saya hormati. Pertama, saya kira seperti juga Ustadz Khairuddin tadi, saya juga menyampaikan tahniah, selamat mensyukuri, memperingati, dan hadirkan perayaan dan atau peringatan ataupun pertemuan halal bihalal ini untuk lingkungan Jakarta Selatan, lingkungan Kebayoran Lama. Mudah-mudahan spiritnya yaitu untuk saling menghadirkan semangat fitri, semangat fitrah. Fitrahnya adalah ukhuwah, fitrahnya adalah beramal jama'i, fitrahnya adalah untuk menghadirkan kemenangan menjadi rahmatil alamin, karena kalau tidak menang ya rahmatil alaminnya susah untuk diwujudkan. Alih-alih rahmatil alamin, kalau kita kalah ya mungkin malah dikesihanin lil alamin gitu ya. Karenanya fitrah kita, fitrahnya Islam, fitrahnya umat Islam, fitrahnya bangsa Indonesia sesungguhnya adalah untuk menjadi yang menang, supaya kalau dengan menang bisa menghadirkan rahmatan lil alamin. Karena kalau tidak menang, tadi rahmatan lil alaminnya susah untuk hadir, malah bisa-bisa menjadi dikesianin di tingkat al-alamin. Yang kedua tentu dengan semangat ini juga saya harus sampaikan juga selain tahniah juga mohon maaf lahir dan batin, mungkin selama kita berinteraksi, selama kita bersama-sama berjuang untuk partai ini, memperjuangkan umat melalui partai ini, ada saja hal-hal yang kurang kena, kurang pas, kurang tepat, ya tentu saya harus mohon maaf beragam hal yang kurang tepat itu, dan kita saling mengingatkan agar ke depan kita lebih baik lagi, lebih bisa mewujudkan apa yang menjadi target pribadi dalam konteks dakwah, target partai dalam konteks dakwah, termasuk target tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Khairuddin. Jazakallahu khairan. Ketiga, tentu saya harus juga ingatkan kembali bahwa ketika PKS baik di tingkat nasional, di tingkat DPD, di tingkat DPC menyelenggarakan halal bihalal, itu sesungguhnya sedang menegaskan bahwa PKS adalah memang bagian daripada Indonesia. PKS adalah Indonesia. PKS adalah bagian daripada yang melanjutkan segala tradisi yang baik yang ada di Indonesia. PKS tidak anti budaya, PKS tidak anti dengan segala yang baik yang ada di Indonesia. Termasuk diantaranya adalah halal bihalal ini. Saya pernah sampaikan bahwa halal bihalal ini dikreasikan oleh tokoh NU Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1948, dan sejak saat itulah halal bihalal dikenal di Indonesia. Dan karenanya kita melanjutkan apa yang telah digoreskan oleh ulama kita ini menjadi sumbangsih bagi kehidupan berbangsa bernegara, kehidupan sosial di Indonesia. Itulah yang dikerjakan oleh PKS. Kita ingin memberikan sumbangsih, kita ingin memberikan pelayanan pada Indonesia melalui melanjutkan segala yang baik yang ada di Indonesia, penjaganya, dan kemudian terus mengaktualisasikannya, mewujudkannya untuk bisa kita wariskan pada generasi-generasi yang akan datang, untuk kemudian bisa menghadirkan Indonesia yang betul-betul merealisasikan apa yang dahulu diperjuangkan oleh bapak bangsa menjadi kemerdekaannya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tujuannya adalah untuk menghadirkan, untuk memajukan kecerdasan umum, dan juga untuk menghadirkan kemakmuran bagi seluruh warga bangsa, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
ikut aktif menghadirkan perdamaian dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan dan juga perdamaian yang abadi dan keadilan sosial. Dengan pendekatan ini maka ketika hari ini kita juga tanggal 1 Juni dilihat di Istana Negara tadi diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila, kita tidak dalam posisi untuk mempolemikkan karena memang dalam Kepres juga disebutkan bahwa 1 Juni itu adalah awal untuk kemudian berlanjut menjadi 22 Juni, finalnya 18 Agustus, jadilah Pancasila dalam sebuah rangkaian yang tidak terputuskan dari 1 Juni hingga 18 Agustus, hingga kemudian jadilah Pancasila seperti yang kita kenal sekarang ini. Tapi sesungguhnya itu juga belum selesai karena ketika di 18 Agustus pun sesungguhnya di pembukaan Undang-Undang Dasar tidak disebut kata-kata Pancasila. Disebutkan negara Indonesia yang berdaulat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tidak ada kata-kata Pancasila di sana. Pancasila muncul dalam urutan dan di dalam penyebutan angka-angkanya itu melalui Inpresnya Pak Harto tahun 1968, Inpres nomor 12. Itulah baru disebutkan Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang berada, ketiga, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kejaksaan dalam perusahaan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu tidak ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5 itu tidak ada di sana. Adanya adalah dalam Inpres. Jadi kita tidak mempertentangkan dan tidak meributkan tentang hal-hal yang kemudian sudah selesai sehingga dalam konteks sejarah. Yang dipentingkan justru sekarang adalah bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang menjadi concern kita. Inilah yang kemarin dikoreksikan oleh Presiden PKS di dalam hal bihala nasionalnya. Ketika beliau menyebutkan bahwa ada pihak yang kemudian menjadikan Pancasila justru untuk memecah belah sesama anak bangsa. Padahal kan jelas sekali sila ketiganya adalah persatuan Indonesia. Jelas sekali bahwa Pancasila sendiri adalah kompromi yang menyatukan anak bangsa. Jadi kalau belakangan ada yang memakainya untuk memecah belah, maka wawasan kebangsaannya jelas gagal, tidak layak untuk menjadi ASN, apalagi untuk menjadi penghutar gitu ya. Nomor 2, ketika kemudian kemarin di DPR, Ustaz Muslim Yusuf menyampaikan interupsi dan kemudian mempermasalahkan tes wawasan kebangsaan yang mengadu dombakan dan atau menghadapkan antara Pancasila dengan Al-Quran, karena disuruh milih. Tidak boleh pilih dua-duanya, tapi harus pilih salah satu, Al-Quran atau Pancasila. Ini tentu lagi-lagi adalah sebuah pertanyaan yang tidak sesuai dengan wawasan kebangsaan yang benar, tidak sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh Bapak Bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, dan Kiai Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Sedikusumo, dan lain sebagainya. Menyepakati Pancasila dalam konteks yang final tanggal 18 Agustus itu tidak dalam konteks yang dikotomis. Pancasila, kemudian lawannya adalah Al-Quran, atau Al-Quran kemudian atau Pancasila. Dan tidak boleh memilih dua-duanya. Itu sebuah cara pandang yang salah. Justru Pancasila membuktikan tentang harmoni antara tokoh agama dengan tokoh agama di Indonesia dengan tokoh nasional di Indonesia. Dan semuanya adalah tokoh nasional. Dan kemudian disepakatilah sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi kalau ada yang kemudian memecah belah, pilih Pancasila atau pilih Al-Quran, itu sama saja tidak paham tentang wawasan kebangsaan yang baik dan benar, dan karenanya harus dikoreksi. Inilah hadirnya PKS untuk mengkoreksi salah paham tentang berbangsa dan bernegara semacam itu. Dan kemarin jazakallahu khairan beliau sudah menyampaikannya secara terbuka melalui interupsi yang kemudian viral kemana-mana. Jadi karenanya yang disampaikan oleh Presiden PKS, Abu Samil, yang tadi diingatkan kembali oleh Ustadz Khairuddin, adalah agar kita semuanya PKS ini melanjutkan ya wawasan kebangsaan yang baik dan benar, seperti yang dicontohkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Wahid Hashim, Ki Bagus Sedikusumo, menghadirkan Pancasila yang di dalamnya ada ketuhanan yang Maha Esa beragama, Al-Quran di dalamnya, bersama dengan persatuan Indonesia, kemanusiaan dan beradab, dan seterusnya. Dan juga tadi dengan melanjutkan budaya-budaya yang sudah diciptakan dan hadir dan kemudian menjadi sangat bagus, lebih halal, menegaskan bahwa PKS sesungguhnya tidak mempunyai masalah apapun dengan ideologi negara, tidak mempunyai masalah apapun dengan tradisi yang baik di negeri ini. Kita melanjutkan dan menjaganya. Karenanya dengan demikian maka
PKS sudah memberikan kepada antum semuanya modal yang sangat besar untuk kemudian percaya diri bisa melanjutkan silaturahim dengan seluruh komponen bangsa yang ada. Bahkan Presiden PKS berikan contoh, dikatain kayak begitu demikian rupa ya oleh satu partai yang katanya tidak mau berkoalisi dengan PKS karena beda ideologi. Kalau di medsos sih ada yang mengatakan kalau ideologi PKS mah Pancasila 18 Agustus, ideologi Anda apa dong? Ada yang mengatakan PKS mah ideologinya adalah anti korupsi, bahkan oleh salah satu pimpinan KPK pada periode yang lalu dikatakan PKS adalah partai dengan track record anti korupsi yang paling baik. Nah, terus kalau Anda ideologinya apa dong tentang korupsi? Nah, ini tentu sudahlah itu bagian dari polemis yang nggak perlu antum ikut masuk ke dalamnya. Tapi yang adalah justru Presiden PKS mengatakan bahwa sekalipun kondisinya semacam itu, ada pernyataan semacam, tapi kami tetap pada jati diri kita sebagai partai, yaitu Partai Islam yang rahmatul alamin, kita akan tetap menjalin silaturahim kebangsaan, silaturahim keumatan, dan modal untuk itu semuanya sudah diberikan oleh kiadah kita dengan contoh-contoh konkret ya, perilaku, pernyataan, termasuk juga oleh partai kita dengan kebijakan-kebijakan yang menegaskan bahwa kita tidak mempunyai barrier, tidak mempunyai halangan apapun, baik secara ideologis, secara sejarah, secara pemahaman beragama, ya, untuk kemudian kita bisa melanjutkan silaturahim dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan seterusnya. Tidak mempunyai barrier apapun. Kita dengan mudah bisa halal bihalal, sama juga kita dengan mudah bisa melakukan tahlil atau melakukan pengajian ahad pagi atau pengajian majlis taklim, atau kita juga bisa ikut atau menyelenggarakan juga maulid Nabi. Bisa kita lakukan semuanya. Karena kita paham bahwa di situ semuanya ada syiar, di situ semuanya ada hal-hal yang kemudian bisa menghadirkan maslahat. Kita juga diberi bekal tentang tadi wasar bernegara, tentang Pancasila yang kokoh dan kuat, sehingga tidak ada kesulitan apapun bagi antum, dan kita semuanya tahu silaturahim dengan partai apapun, di tingkat level apapun ya, termasuk juga dengan tokoh-tokoh masyarakat apapun, bahkan dari latar belakang agama manapun ya. Karena ketika menciptakan Pancasila pun Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Karim Mudzakkir, Haji Agus Salim juga duduk bersama dengan salah satu tokoh dari kalangan Kristiani, Mr. Maramis. Jadi begitulah kita oleh para kiadah kita, oleh manhaj kita, oleh perilaku partai sudah diberikan bekal yang kokoh dan kuat untuk kemudian mempunyai wawasan kebangsaan yang kokoh dan kuat, wawasan keagamaan yang kokoh dan kuat, wawasan sejarah yang kokoh dan kuat, untuk kemudian bisa dilanjutkan melalui silaturahim. Ya, silaturahim melanjutkan yang halal ini, supaya halal ini menjadi bila halal, ketemu yang halal berikutnya, sehingga menjadi menghadirkan hal yang besar, hal yang luas. Ya, dengan cara itu maka akan menghadirkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, melalui Jakarta Selatan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, melalui Bayoran Lama yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, melalui aktivitas kita semuanya yang menghadirkan halal, bil halal, silaturahim bersama dengan struktur DPC, DPRA, bersama dengan tokoh-tokoh ustadz yang ada di DPC, DPRA, ustadzah yang ada di DPC, DPRA, maupun juga bersama dengan anggota DPRD kita, ya, atau dengan anggota DPR, saya maupun ustadzah tidak, kami semuanya siap ya untuk kemudian bisa melanjutkan apa yang menjadi program partai, menghadirkan halal bihalal dari strata RT, RW, kelurahan, kecamatan, tokoh-tokohnya, lintas ormas, lintas orpol, lintas agama, termasuk TNI dan Polri sekalipun, mereka adalah pihak yang layak dan berhak untuk kita bersilaturahim dengan mereka. Mereka layak untuk kita menjadi bagian daripada bertahun dengan mereka, menghadirkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menghadirkan PKS yang betul-betul terrealisir menjadi partai yang terus dan kuat berkhidmat untuk kejayaan bangsa dan negara, menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Pada sekalian, saya demikian, jazakumullah khairan katsiran, karena habis ini juga lanjut ke hal Jagakarsa, setelah itu hal bihal lagi di Yogyakarta, dan demikian seterusnya. Jadi sekali lagi jazakumullah khairan, minal aidin wal faizin wal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin, saya tidak berpantun, tadi sudah diwakili oleh moderator, jazakumullah khairan, karena begitulah harusnya. Jakarta, Betawi ini ya banyak-banyaklah berpantun gitu ya, itu bagian daripada yang mendekatkan kita dengan masyarakat. Saya mohon pamit dan sekaligus juga mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.